Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Siapa di sini yang cita-citanya pengen jadi pocong? Semua pasti bakal jadi pocong ya guys. Kalau udah waktunya, yang muslim tapi kalau jadi pocong itu udah pasti. Tapi kalau jaga pocong, siapa nih yang mau? Ya karena seperti yang kita tahu bahwa pocong itu kan hantu urban legendnya Indonesia yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Dan film yang akan kita bahas kali ini adalah film Jaga Pocong tahun 2018. Film ini secara garis besar menceritakan mengenai seorang perawat yang ditugaskan untuk menjaga pocong dalam sebuah rumah misterius yang mana keluarga dari si jenazah ini memiliki rahasia yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. So, apakah kalian penasaran kira-kira rahasia apa yang disimpan oleh keluarga itu dan gimana kisah selengkapnya? Let's get to the movie. Film diawali di sebuah rumah sakit di mana ada seorang suster bernama Mila merawat seorang anak kecil yang menderita penyakit kanker. Setelah diantar ke kamar dan Mila hendak pulang, anak kecil itu menahannya seperti ngasih sebuah isyarat untuk jangan pergi. Tapi bagaimanapun Mila harus pergi dan dia gantian shift dengan suster Indah. Terdengar suara burung kedasih, katanya tanda bakal ada yang meninggal. Dan benar saja, saat Mila ini selesai bersih-bersih dan mau pulang, dia ngelihat anak kecil itu sudah tidak bernyawa. Mila. Pas dia mau pulang, mendadak disuruh oleh atasannya untuk pergi ke rumah pasien. Katanya sih cuma ganti infus. Meski keberatan, ya mau gak mau Mila harus mau. Kenapa mesti saya, Bu? Karena memang harus kamu. Baik, Bu. Mobilnya pun seakan memberi pertanda untuk jangan pergi karena susah di starter. Saat berhasil nyala, pergilah ia ke sana. Dia menikmati perjalanan sembari mendengarkan musik klasik yang sedikit horor. Singkat cerita, ia tiba di sana, sebuah rumah terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan. Tok tok tok. Keluarlah seorang laki-laki gagah bernama Radit. Mila pun memperkenalkan diri. Namun Radit bilang kalau ibunya ini udah keburu innalilah dan tidak ada yang bisa dibantu. Ya sudah, Mila pun pamit. Tunggu dulu, kalau Mila ini keburu pulang, nggak jadi dong filmnya. Karena tiba-tiba mobilnya itu mogok. Dibantulah sama si Radit. Setelah berhasil nyala, Radit malah tiba-tiba minta bantuan. Mil, gue bilangin Mil, jangan mau Mil, serius. Tapi si Mila ini malah mau guys. Ya sudah, masuklah dia ke rumah si Radit. Rumah mewah bertingkat 2, namun horor banget suasananya. Setelah naik ke lantai atas, ternyata Mila ini cuma disuruh mandiin jenazah ibunya guys. Bisa tolong mandikan jenazah ibu saya? Saya nggak bisa mandiin. Ternyata nggak cuman itu, dia diminta juga buat ngafani. Tapi anehnya, kain kafannya itu pakai kain kafan yang sudah disimpan puluhan tahun oleh ibunya. Katanya sih itu wasiat. Mila ini cuma ngebatin, buset dah, gue ini perawat, woi bukan pemandi jenazah. Mila juga sebenarnya sempat curiga, kok nggak ada tetangga sama sekali gitu yang bantuin. Terus nanti yang nyolatin juga siapa? Tapi dia mengesampingkan hal-hal itu. Sekarang yang penting mandiin, terus kafani. Udah deh kelar, terus pulang. Dia pun mulai memandikannya. Dan sekarang tinggal dikafani. Si Radit ini cuma ngeliatin aja guys, bantuin kayak Dit kan itu mak lu. Setelah semuanya selesai, si Radit cuma bilang makasih. Ya udah deh, Mila pun mau pulang, tapi tasnya ketinggalan di atas. Saat dia ambil tasnya, sebenarnya dia itu sudah merasakan aura kasih. Aura gaib. Tapi ya sudahlah, mungkin cuma firasat, namanya juga habis ngebuntel orang kan. Tiba-tiba Radit ini dapat telepon dari pengurus pemakaman. Dia bilang ke Mila untuk minta tolong jagain rumah karena dia mau pergi ngurus pemakaman ibunya. Mila ini cuma ngebatin, dasar kamu gak tahu diri ya. Di rumah kamu tuh gak ada kaca. Mila sebenarnya berat ngasih jawaban, soalnya ini orang lama-lama ngelunjak, dikasih hati minta empedu. Nanti jangan-jangan disuruh gali kubur juga nih si Mila. Ente kadang-kadang ente. Tapi setelah Mila ngelihat anak kecil yang katanya anaknya Radit, namanya Novi, Mila pun mau. Bisa tunggu saya di sini sebentar? Ya.
Rumah itu ternyata dihuni oleh 3 orang itu. Singkat cerita, Radit ini pergi dan si Mila mulai jaga pocong. Suasana yang sangat sunyi, hanya terdengar detik jam dinding, menambah kesan horor. Terlebih lagi, foto-foto jadul kenangan orang tuanya Radit. Sekilas, Mila ini ngelihat si pocong. Kapas sumpelan hidungnya itu lepas, guys. Saat dia ke dapur buat cuci tangan, dia dengar suara tok-tok dari lantai atas. Selangkah 2 langkah, ia pijaki tangga dan sampailah di lantai atas. Mila itu ngira kalau itu suaranya si Novi, tapi ternyata kosong. Novi justru malah dari luar. Ternyata Novi itu mohon maaf kakinya pincang. Mila pun kenalan dengan Novi, tapi sepertinya Novi ini tipe-tipe bocil introvert muka sinis gitu. Hai, Novi. Mila. Saat si Novi ini masuk kamar, giliran putaran piringan hitam di lantai bawah itu nyala sendiri. Terputar musik klasik, lagu yang sama saat Mila berangkat ke rumah itu. Seketika ia pun menyadari kalau tali pocong dan kapas penutup hidung itu terlepas lagi. Dengan ketakutan yang hebat, Mila mencoba mengikatnya kembali. Habis itu, sekarang giliran di atas, Novi itu tiba-tiba teriak-teriak. Mila naik lagi, lari terbirit-birit. Pas sampai kamar, Novi ternyata sedang ngumpet di bawah kasur. Dia itu nunjuk-nunjuk ke arah almari. Saat Mila membukanya, jeng jeng jeng, kosong. Mila pun segera menenangkan Novi. Ternyata Novi ini punya penyakit bengek. Untungnya Mila segera menemukan inhaler dan langsung menidurkannya. Beberapa saat kemudian Mila pun merasa haus dan pergi ke dapur dong buat ambil minum. Kini pocong itu benar-benar mulai menerornya. Setelah minum dia itu kayak ngeliat di balik kelambu sosok pocong. Tapi saat dibuka ya nggak ada apa-apa. Mungkin Mila kecapean kali. Tapi pas dia mau naik tangga, oh my god, seonggok pocong terlihat jelas berdiri tegak di belakangnya. Mila ini merasa berat untuk melangkah. Oh alah, ternyata itu cuma mimpi, guys. Tapi saat dia ini bangun, si Novi hilang. Justru Novi ini malah terlihat lari kencang menuruni tangga. Mila ini cuma ngebatin, loh kok udah nggak pincang lagi? Mila pun terus mengikutinya sampai luar rumah. Pas udah di luar, dia malah ngelihat Novi itu di loteng atas mau terjun bebas. Langsung naik lagi dong si Mila dan menangkapnya. Pas Mila ini bawa dia ke bawah, si Radit ini nelpon. Dia bilang belum bisa pulang malam ini. Tapi kalau si Mila mau pulang nggak apa-apa, pulang aja. Mila nggak bisa dong ninggalin Novi sendirian. Enggak ya, berdua kan ada pocong. Apalagi Mila bilang banyak kejadian aneh. Oh ya sudah, ucap Radit. Kalau kata gue mending lu pulang aja Mil, serius. Soalnya Novi itu kan, sudahlah. Mila yang gak mau pulang bikinin Novi ini minum. Tiba-tiba kedengaran lagi tuh suara ketok-ketok dari pintu luar. Pas Mila ini mau buka pintu, Novi ini menahannya. Bengeknya kambuh lagi. Kamu sesak ya? Sebentar. Mila naik lagi ke atas ambil inhalernya. Pas mau turun lagi, di kaca itu sosok pocong menampakkan diri. Betapa kejadian yang sangat mengerikan. Mila terkunci di kamar dengan makhluk putih itu. Tapi tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Ya sudah, Mila langsung lari. Tapi saudara-saudara, betapa terkejutnya Mila ketika melihat pocong ibunya Radit tiba-tiba hilang, gak tahu kemana. Mungkin gerah kali ya, jadi cari udara di luar.
Tapi nggak tahu juga sih. Mila ini segera memberikan inhaler itu ke Novi dan menggondolnya untuk dibawa masuk mobil buat kabur. Pas udah di dalam mobil, giliran Novi ini yang tiba-tiba hilang. Ternyata Novi dibawa masuk lagi sama si makhluk buntel itu. Mila yang ngeliat otomatis mau nolongin dong. Kalau kata gue mending biarin aja Mil, udah nggak usah ditolong, serius. Tapi si Mila ini malah masuk lagi buat nolongin guys. Naik lagi Mila ini ke lantai atas. Pas sampai kamar, ternyata Novi ini kerasukan si makhluk buntel. Dia bilang dia adalah penghuni rumah itu dan sedang mencari tubuh untuk bersemayam rohnya. Aku adalah penghuni rumah ini. Mila pun langsung diulti. Dengan sedikit rasa encok, Mila langsung lari dan mengunci Novi di kamar. Pas Mila ngerasa kondisi sudah tenang, dia masuk kamar lagi. Novinya hilang lagi. Malah sekarang mati listrik. Untungnya Mila ini nemu senter di laci. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba saja almari itu terbuka dan terjuntai secarik kain kafan. Pas ditarik, loh, kok nggak habis-habis? Lalu tiba-tiba sungguh amat beruntungnya Mila bisa face to face dengan beliau. Ia langsung lari dan terjungkal di tangga. Sejenak, dia kembali ngelihat si makhluk buntel. Saat si buntel udah hilang, dia mau keluar. Nggak bisa. Ya udah deh, nangis aja kalau gitu. Lagi-lagi dia teringat Novi dan mau nyariin, tapi dia ngelihat ada kamar misterius. Ya udah, masuk aja. Di sana dia nemuin sebuah kotak yang berisi foto-foto si Mila dan juga fotonya Radit, tapi si Raditnya ini juga dipocong. Ini sebenarnya ada apa sih? Lalu saudara-saudara, tiba-tiba Radit datang dan Novi juga ikut muncul. Radit ini menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah Sutisna, bukan Radit. Dulu saat Sutisna ini mati, Sulastri yaitu istrinya mencari tubuh laki-laki untuk bersemayam roh Sutisna, dan Radit lah yang dijadikan sebagai tumbal. Sekarang Sulastri yang meninggoy dan giliran dia mencarikan tubuh untuk bersemayam roh Sulastri, dan pilihannya jatuh ke Mila. Mila nggak mau dong, alhasil ia pun mencoba lari. Jangan saya. Karena memang harus kamu. Mila masuk ke gudang lantai atas dan naik ke plafon dengan bantuan tangga. Mereka pun terus mengejar Mila. Karena dirasa tidak ada tempat lagi untuk lari, Mila pun memberanikan diri lompat dari jendela. Radit alias Sutisna pun melihat dari atas. Dalam kondisi hujan deras, ternyata Mila masih sadar kembali. Dengan rasa sakit yang enyut-enyutan, dia tetap berusaha lari. Tapi tiba-tiba usahanya gagal. Radit dan Novi pun langsung melakukan ritual. Terlihat tubuh Mila dan Sulastri yang dipocong dengan taburan bunga dan beberapa lilin. Sesaat kemudian, roh Sulastri bangun dalam tubuh Mila. Dan mereka pun segera mengubur pocong Sulastri. Betapa bahagianya keluarga Sutisna hidup di dalam kepalsuan. Dan yang mengejutkan adalah si Novi pun ternyata dulu sudah meninggoy. Dan tubuh bocil itu yang mereka tumbalkan. Si Novi ini nggak tahu diri guys. Karena sekarang dia itu pengen ganti tubuh orang dewasa kayak ibunya. Kalau bisa yang seksoi melehoy kayak Anya Geraldine atau Ariel Tatum lah. Waduh, kalau gitu aku juga mau. Aku pengen tubuhnya Jeffrey Nicole deh. Tapi Novi ini tenang saja karena bapak ibunya memang sudah menyiapkan siapakah dia. Kamu gak usah sedih. Kamu pasti suka. Saya Suster Indah, Suster Mila semalam datang ke sini.
Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan mau ya guys kalau disuruh jaga pocong sendirian. Serem ah. Daripada jaga pocong, mending jaga hati aku aja. Gimana? Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.